Hai semua, pernah nggak kamu merasa penasaran kenapa sebagian orang seperti nggak pernah khawatir soal uang? Mereka bisa liburan kapan saja, beli apapun yang mereka mau, dan hidupnya kelihatan santai banget. Sementara itu, sebagian lagi kerja keras dari pagi sampai malam, tapi selalu merasa uangnya nggak cukup. Nah, di video ini aku akan share apa yang aku tahu kenapa ini terjadi. Kita akan bahas 5 tipe orang berdasarkan perjalanan mereka menuju kebebasan finansial. Dan siapa tahu, di antara 5 tipe ini, kamu bisa mengenali dirimu sendiri. Yuk kita mulai. Kita mulai dari tipe pertama, The Debtors. Tipe ini adalah orang-orang yang mengejar barang konsumtif. Mereka ingin tampil mewah, punya barang terbaru, dan nggak peduli berapa banyak utang yang mereka ambil untuk memilikinya. Bayangkan ini, ada seorang bernama Rina. Dia baru aja dapat kenaikan gaji, jadi 10 juta per bulan. Karena merasa mampu, Rina ambil cicilan mobil 5 juta per bulan dan langganan streaming 500 ribu per bulan. Rina pikir, aku pantas dapat ini kan? Kerja udah capek-capek. Tapi, apa yang terjadi? Setelah gajinya dipotong cicilan mobil, sisa uangnya cuma cukup buat bayar makan dan tagihan. Lalu, dia tergoda lagi beli gadget baru karena ada promo kredit 0%. Hasilnya, cicilan makin menumpuk dan setiap bulan Rina cuma kerja buat bayar utang. Dia nggak punya tabungan, apalagi investasi. Kamu tahu nggak, gaya hidup seperti ini sering disebut rat race atau perlombaan tikus. Orang-orang terus bekerja keras hanya untuk membayar gaya hidup mereka. Dan masalahnya, kalau tiba-tiba ada musibah seperti kehilangan pekerjaan, keuangan mereka langsung runtuh. Seperti dampak pandemi Corona 19 yang terjadi pada tahun 2020 hingga 2023. 2022 deh. Ibarat kapal, mereka ini sedang berlayar dengan kapal yang penuh lubang. Sekeras apapun mereka mendayung, air akan tetap masuk dan akhirnya tenggelam. Pernah gak kamu merasa baru aja gajian, tapi kok uangnya langsung habis buat bayar cicilan? Kalau iya, tenang. Kamu gak sendirian, banyak orang ada di tahap ini. Lalu, gimana cara keluar dari tahap ini? Pertama, buat daftar semua utangmu. Kedua, prioritasin bayar utang yang bunganya paling tinggi dulu. Dan yang terpenting, berhenti menambah utang yang sifatnya konsumtif. Fokuslah pada kebutuhan, bukan keinginan. Tipe kedua, The Savers. Ini adalah orang-orang yang lebih memilih menabung daripada berhutang. Mereka cenderung hidup hemat dan menghindari risiko. Biasanya, keuangan mereka lebih stabil dibandingkan The Debtors. Misalnya, ada seorang bapak bernama Pak Tono, seorang karyawan dengan gaji 15 juta. Mulai berinvestasi di saham blue chip, dia menyisihkan 3 juta per bulan. Setelah 10 tahun, portofolionya tumbuh menjadi 600 juta. Dengan aset ini, dia punya cukup dana untuk membeli properti pertama. Ini pencapaian yang luar biasa karena dia nggak perlu berurusan dengan cicilan. Tapi tunggu dulu, meskipun menabung itu bagus, apa iya ini cukup untuk membuat kita kaya? Coba pikir, apakah uang yang hanya disimpan di celengan atau tabungan bank akan bertambah nilainya? Jawabannya adalah tidak. Uang di tabungan biasanya hanya memberikan bunga kecil, sementara inflasi terus menggerus nilainya. Contohnya, uang 1 juta pada tahun 2000 cukup untuk membeli banyak barang, tapi hari ini nilainya jauh lebih kecil. Jadi, kalau kamu adalah seorang savers,
Langkah berikutnya adalah belajar tentang investasi. Dengan begitu, uangmu nggak cuma diam, tapi juga bekerja untukmu. Di tahap ketiga, kita masuk ke investor. Ini adalah tipe orang yang sudah mulai memahami bahwa uang mereka harus bekerja, bukan hanya mereka yang bekerja. Ada cerita tentang Dimas, seorang karyawan biasa yang memutuskan untuk mulai berinvestasi di saham saat usianya 28 tahun. Dengan menyisihkan 1 juta per bulan ke saham blue chip, portofolionya berkembang menjadi 500 juta di usia 40 tahun. Sekarang dia punya dana pensiun yang cukup besar. Pasti kamu pernah dengar istilah, biarkan uangmu bekerja untukmu. Nah, itulah yang dilakukan di investor. Mereka tidak hanya mengandalkan penghasilan aktif, tapi juga penghasilan pasif dari aset yang terus berkembang nilainya. Kalau kamu baru mulai belajar investasi, jangan langsung lompat ke investasi yang berisiko tinggi. Mulailah dari yang sederhana seperti reksadana atau saham blue chip. Yang penting konsisten. Ini dia tipe yang mulai serius, middle upper class. Mereka fokus pada aset apresiatif seperti properti, bisnis, dan saham jangka panjang. Tujuan mereka bukan lagi hanya untuk hidup nyaman, tapi juga untuk membangun kekayaan jangka panjang. Contohnya adalah Vina, dengan modal 500 juta dari tabungan dan investasi, dia membeli 2 ruko kecil untuk disewakan. Pendapatan sewanya mencapai 60 juta per tahun. Setelah disewakan selama 5 tahun, dan nilai rukonya sekarang naik menjadi 800 juta. Pernah nggak kamu berpikir gimana cara uang berkembang tanpa aku harus bekerja keras setiap hari? Nah, disinilah peran aset apresiatif. Tapi ingat, di tahap ini penting untuk memahami risiko. Jangan membeli aset tanpa perhitungan matang. Pastikan aset yang kamu pilih punya potensi pertumbuhan yang jelas. Dan akhirnya, tipe tertinggi, collateralist debt. Mereka adalah orang yang menggunakan aset mereka sebagai jaminan untuk mendapatkan modal baru. Dengan cara ini, mereka bisa membeli lebih banyak aset tanpa mengurangi kekayaan mereka. Misalnya, Pak Surya, dia memiliki tanah senilai 1 miliar. Alih-alih menjualnya, dia menggunakan tanah tersebut sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman 500 juta. Uang ini kemudian dia gunakan untuk membeli properti lain yang menghasilkan pendapatan dari sewa. Kebayangkan, punya aset yang bekerja untuk kamu, sementara kamu tetap bisa menikmati hasilnya. Tapi hati-hati, teknik ini berisiko. Kalau aset yang dibeli tidak berkembang, kerugiannya bisa sangat besar. Jadi, pastikan kamu memahami betul apa yang kamu lakukan. Jadi, dari 5 tipe ini, kamu tipe seperti apa? Jangan khawatir. Setiap tipe punya peluang untuk naik ke tahap berikutnya. Yang penting, terus belajar dan jangan berhenti mencoba. Ceritakan di kolom komentar tipe mana yang paling menggambarkan kamu. Jangan lupa juga share pengalamanmu. Like video ini, subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.